Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kaum muslimin rahimakumullah, saya ingin melanjutkan bahasan surat Al-Baqarah 190 sampai 193 tentang hakikat dan fungsi perang dalam kajian fikih jinayat. Sekarang bagian ke-37 ya, atau seri ke-37, merupakan bahasan surat Al-Baqarah bagian ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Nah, baru sampai ayat ini kita bahas. Dan di situ penguncinya adalah wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Janganlah kamu melampaui batas, karena Allah Subhanahu wa taala tidak senang melampaui batas. Jadi ini pengunci ayat, menunjukkan bahwa dalam keadaan perang pun syariat Islam mengajarkan kesopanan. Jadi ada hukum yang berlaku, ya. Ada hukum yang harus diterapkan, baik hukum internasional yang mencakup berbagai aturan peperangan maupun hukum yang langsung diterapkan dalam syariah, karena setiap muslim itu dituntut untuk melakukan al-ma'ruf. Ma'ruf itu adalah baik menurut akal pikiran manusia dan baik pula menurut syariat Islam. Jadi kebaikan yang dihormati oleh umat Islam bukan hanya kebaikan dari pendekatan iman, tapi juga dari pendekatan rasio. Jadi kalau saya rumuskan 3R di dalam diri manusia, yaitu ada rasio, raga, dan rasa. Rasio, rasa, dan raga. Itu 3R itu harus tetap dipelihara oleh setiap umat Islam. Rasio, pemikiran, hasil ijtihad para ahli. Kemudian raganya bagaimana dipraktekkan berdasar aturan Allah Subhanahu wa taala yang tercantum dalam Quran maupun sunnah. Demikian pula rasa, termasuk juga dalam peperangan. Hormati rasio raga dan rasa tersebut. Dan telah dibahas bagaimana aturan-aturan peperangan itu sedemikian rinci. Dan Rasulullah SAW pun memberikan saran, memberikan pesan kalau mengerahkan pasukan yang akan berperang, umpamanya siru bismillah wa fi sabilillah, qatilu man kafara billah wala taqtulu wala tagdiru. Ulangi, man kafara billah wala tamsulu wala tagdiru wala taghullu wala taqtulu walida. Pergilah kalian perang di jalan Allah, perangilah orang yang kufur. Qatilu man kafara billah, orang yang kufur kepada Allah, orang yang menolak kebenaran. Wala tamsulu. Tapi di dalam peperang tidak boleh mencincang, tidak boleh nyacang mayit. Kalau sudah terbunuh, sudah selesai. Jangan dicincang, jangan dicacang yang meninggal itu. Kemudian wala taqdiru wala taghullu. Jangan berbuat khianat atau mencuri, atau wala taqtulu walidan, dan jangan membunuh para jompo, para orang tua, para orang lansia.
Jangan jompo, jangan orang-orang lemah lalu dibantai, bunuh, itu tidak boleh dalam peperangan. Nah, bagaimana kalau para jompo itu ikut berperang, itu beda lagi, ya. Itu namanya kisos, ya, hukum kisos. Tapi tetap tidak boleh berlebihan. Sehingga Rasulullah SAW berpesan kepada pasukan itu, wala tamsulu. Kalau perang tidak boleh mencincang, mencacat, membantai, tidak boleh. Wala takbiru. Dan jangan berkhianat, jangan wala taghullu, jangan korupsi, khianat, mencuri, jangan gulul, ya. Wala taqtul walidan, dan tidak boleh membunuh para jompo. Ini hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian juga beliau berpesan dalam redaksi lain atau dalam pesan lainnya, ugzu bismillah, berperanglah bismillah atas nama Allah, wa fi sabilillah, dan di jalan Allah. Jadi berperangnya dengan nama Allah, dengan asma Allah, dan yang diperjuangkannya fi sabilillah, di jalan Allah. Wa qatilu man kafaru billah, dan perangilah orang-orang yang kufur kepada Allah. Ugzu wala takdiru, pergilah dan jangan berkhianat. Wala tagullu, jangan mencuri, jangan gulul, jangan korupsi. Wala tumassilu, dan janganlah mencincang atau memotong anggota badan. Jangan nyacat di dalam peperangan, itu tidak boleh. Wala taqtulu walidan, dan jangan kalian bunuh para jompo. Terus Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar juga menerangkan, wujidat imra'atun maktulah fi ba'di tilkal maghazi, panha Rasulullah SAW an qatlin nisa wasibyan. Seorang wanita ada yang terbunuh pada suatu perangan, maka Rasulullah SAW melarang membunuh kaum wanita, wasibyan, dan anak kecil. Ini hadis diriwayatkan oleh Muslim. Jadi dilarang membunuh anak wanita, anak kecil dan wanita. Nah, bagaimana kalau wanitanya itu ikut berperang menjadi pasukan perang? Itu urusannya bukan wanitanya, tetapi angkatan perangnya. Karena kan sekarang ada tentara-tentara wanita. Jadi harus dilihat dulu apakah tentara wanita itu ikut berperang atau hanya juru masak atau hanya kesehatan. Itu harus diperhatikan karena tetap berpegang, tidak boleh berlebihan, ya. Wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Kemudian di dalam hadis riwayat Ibnu Abbas yang di takhrij oleh Imam Ahmad, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ba'asa juyushahu qala ukhruju bismillah tuqatiluna fi sabilillah man kafara billah la taqdiru wala taghullu wala tumassilu wala taqtulul wildan wala ashabas sawami'. Adalah Rasulullah SAW apabila mengutus atau mengerahkan pasukan, beliau berpesan, ukhruju bismillah, kalian keluar pasukan ini dengan nama Allah.
tuqatiluna fi sabilillah, dan kalian perang itu di jalan Allah. Dan yang kamu perangi adalah man kafaro billah, orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tagdiru, jangan berkhianat. Wala tagullu, jangan mencuri, korupsi. Wala tumatsilu, jangan kau mencincang, menyacang, memotong badan-badan yang musuh. Wala taqtulul wildan, jangan engkau bunuh anak-anak kecil. Kemudian wala ashabas sawami', dan janganlah kalian bunuh para pengurus tempat ibadah. Baik itu pengurus gereja, mungkin pengurus wihara, pengurus sinagog, pengurus masjid, apalagi karena yang diperangi kan orang-orang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi pengurus tempat ibadah itu tidak boleh diganggu, tidak boleh diperangi. Nah, ini aturan-aturan Rasul kepada para sahabat, kepada anggota pasukan yang hendak berperang. Karena apa? Karena aturan yang tegas. Kemudian kita lanjutkan pada ayat berikutnya. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum. Waqtuluhum, kalau tadi waqatiluhum beda maknanya. Waqatiluhum itu artinya perangi, tapi waqtuluhum itu artinya bunuh. Ya. Di sini bunyinya waqtuluhum. Maka bunuhlah oleh kalian mereka, yaitu yang melanggar perjanjian, yang tidak menghormati aturan-aturan, tidak menghormati aturan perang, tidak menghormati perjanjian, tidak menghormati kesepakatan, tidak menghormati keadilan, kemudian berbuat kedaliman. Nah, kalau sudah jelas orang tersebut, bukan perangi lagi, waktu lu bunuh mereka. Menunjukkan orang yang memerangi kaum muslimin mesti dibunuh. Sebab dalam peperangan, kalau tidak berani membunuh, ya tentu akan terbunuh. Jadi jangan sampai di dalam peperangan kita karena harus menghormati hak asasi, lalu kita biarkan mereka bergelimang, akhirnya kita yang terbunuh. Oleh karena itu kalimatnya di sini waqtuluhum. Kalau sudah jelas musuhnya akan membunuh kita, kita harus lebih berani membunuh mereka. Kemudian haitsu saqiftumuhum, mengisyaratkan tidak terbatas tempat perjumpaan. Jadi dimanapun ketemu, kalau kita tahu orang itu mau membunuh kita, ya kita harus duluan membunuh mereka. Dan haitsu saqiftumuhum, dimanapun kamu temukan, jadi perjumpaannya. Dan ini juga mentahsis bagaimana mereka kalau mau membunuh kita di masjid. Ya, kalau mereka jelas mau membunuh kita di masjid pun mesti dilawan waqtuluhum. Makanya di sini haitsu saqiftumuhum. Jadi tadi sudah berpesan kan Rasulullah SAW aturan-aturannya. Kalau ternyata pihak musuh menyalahi perjanjian, dimanapun mereka berada, waqtuluhum haitsu saqiftumuhum. Jadi tidak bisa kita lari dari tempat tersebut lalu kita diajak mereka untuk ke suatu tempat, tapi kalau kita merasa sudah terancam, ya harus berani membunuh mereka. Ini sebagai balasan bagi yang tidak mau damai, bagi orang-orang yang tidak menghormati aturan yang telah disepakati. Allah Subhanahu wa taala tidak senang
pada orang yang melampaui batas. Namun jika orang kafir itu memerangi mukmin secara berlebihan, maka mereka mesti dibunuh dimanapun berada, dimanapun kita dapatkan. Karena apa? Karena di dalam peperangan kalau tidak berani membunuh bisa terbunuh, ya. Oleh karena itu prinsip pembelaan diri itu harus dilakukan. Demikian pula jika orang kafir yang memerangi itu berlindung di tempat haram, seperti di Masjidil Haram, mereka berlindung, nyumput ke masjid, sembunyi di tempat haram berperang. Jika yang merekakan itu hanya taktik untuk mencari kesempatan, maka kaum muslimin mesti berani bertindak. Bisa saja kan mereka dalam perang ngumpet ke gereja umpamanya, supaya kita tidak boleh masuk ke tempat ibadah dalam peperangan. Kalau itu mereka larinya dalam rangka strategi mau membunuh muslim dari belakang, tentu kita kaum muslimin harus tahu taktik dan strategi. Jadi dalam peperangan itu kaum muslimin bukan hanya tahu taktik dan strategi diri, tapi juga taktik dan strategi mereka. Ayat ini memberi isyarat bahwa fungsi perang yang ketiga adalah mengalahkan orang yang melampaui batas. Jadi kalau sebelumnya ditandaskan waqatiluhum fi sabilillah alladzina yuqatilunakum, karena mereka hendak memerangi kamu, jadi dalam rangka pembelaan diri. Kemudian yang kedua adalah dalam rangka membela perdamaian, karena prinsip-prinsip negara sebagaimana sudah saya kemukakan berbagai ayat yang berkaitan dengan hukum kenegaraan. Nah, maka fungsi yang ketiga di sini adalah mengalahkan orang yang melampaui batas, mengalahkan orang yang melanggar aturan. Orang yang melanggar aturan. Jadi orang yang melampaui batas mesti diperangi karena telah melanggar aturan yang mesti ditaati. Al-Islam mengajarkan disiplin dalam segala hal dan menghadapi siapapun. Jadi kita harus disiplin, memegang prinsip perangan, hukum perang. Tapi kalau ada orang yang melanggar disiplin, kita perangi juga. Kemudian kalimat berikutnya, wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Wa akhrijuhum, keluarkan mereka min haitsu akhrajukum, seperti mereka mengusir kamu. Jadi akhrijuhum min haitsu akhrajuhum, usir mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu. Secara historis ayat ini merujuk pada peristiwa Hudaybiyah. Kaum musyrikin tidak mengizinkan kaum muslimin masuk Mekah. Nah, sedangkan dalam perjanjian dengan mereka, kaum muslimin bisa menahan diri, tidak beribadah di haram selama 1 tahun. Namun ternyata pada tahun berikutnya, tatkala jeda waktu telah berlalu, malah kaum muslimin masih menghalangi juga. Kan perjanjiannya hanya 1 tahun. Tapi ketika kaum muslimin melakukan tahun berikutnya sesuai dengan perjanjian, ternyata mereka menghalangi juga. Nah, Rasul pada saat itu diperintah untuk mengusir orang-orang yang mengusir itu, memerangi orang-orang yang memerangi itu. Karena mereka sudah menyalahi perjanjian, ya udah, hantam, perangi. Karena itu demi perdamaian, demi perjanjian yang telah disepakati bersama. Yang tentu saja
secara historis ini berkaitan dengan perjanjian Hudaybiyah, maka di dalam prakteknya akan berlaku di dalam perjanjian-perjanjian yang lainnya juga, seperti telah disepakati bersama. Jadi setiap muslim itu mesti disiplin memegang aturan, berpegang kepada perjanjian sebagaimana telah disepakati bersama, seperti yang dilakukan Rasul pada tahun 6 Hijriah tersebut. Namun jika musyrikin melanggar perjanjian sehingga merugikan muslim, maka mesti berani melawan dan mengusir. Ya udah, usir saja mereka itu. Kemudian di sini kalimat wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum menunjukkan pembalasan sebagaimana hukum kisos berlaku. Jika mereka melanggar, maka balas pelanggaran itu dengan setimpal. Karena apa? Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih berbahaya dari pembunuhan. Mereka menyalahi perjanjian itu kan bisa membuat kekacauan, bisa membuat permasalahan di masa yang akan datang. Maka di sini tandaskan fitnah itu lebih berbahaya. Kalau dibiarkan, fitnah itu bisa menimbulkan kekacauan hukum, kekacauan kenegaraan, kekacauan kedisiplinan, dan itu asyaddu minal qatl, lebih berat dibanding pembunuhan. Kan di kalangan orang Sunda atau orang Indonesia sering memahami fitnah itu menuduh orang berbuat salah, padahal orang itu tidak berbuat salah. Itu diterjemahkan fitnah. Suka didalili oleh ayat ini, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Menuduh itu lebih berat daripada pembunuhan. Tentu saja kalau ini dijadikan dalil kepada hal-hal tersebut, ya, jadi menimbulkan persoalan apakah betul yang dimaksud dengan fitnah oleh ayat ini ke sana. Ya, harus kita lihat konteks ayat ini kaitan dengan apa. Kan ini di dalam hukum peperangan diakibatkan para musuh menyalahi perjanjian. Nah, maka membiarkan mereka seperti itu lebih bahaya daripada pembunuhan. Nah, orang yang melakukan hal tersebut harus dihukum. Itu maka fitnah itu bisa mengandung arti cobaan, goncangan yang berat hingga jalan Allah terhambat pelaksanaannya. Kaum muslimin terharang umpamanya gerakannya. Fitnah semacam ini akibatnya jauh lebih berbahaya dibanding pembunuhan. Tegasnya membunuh orang yang membuat kekacauan, membuat fitnah, membuat kegoncangan agama, itu lebih baik membunuh orang yang demikian itu dibanding membiarkan kerusakan yang bahayanya akan lebih parah lagi. Insyaallah nanti pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan pengertian al-fitnatu asyaddu minal qatl. Saat ini kita tutup terlebih dahulu. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.